Begitulah, aku hidup dengan orang yang baru ketemu kurang dari 1 jam, orang asing, dan menikah. Ada yang harus kuurus. Kartunya nggak berbatas. Sandinya 68. Pakai sesukamu. Aku punya cukup uang. Cukup untuk digunakan. Dia kasih aku uang tepat selepas pernikahan. Sepertinya dia cukup bertanggung jawab. Anak baik, ibumu menyelamatkan hidupku, aku membalasnya. Aku akan mengurusmu. Ngomong-ngomong, aku punya seorang putra. Dia tampan dan kaya. Kenapa nggak nikahi saja dia? Ibu selalu cemas karena aku meninggalkan desa untuk hidup di kota besar. Kalau menikah bisa menenangkan ibu, itu bukan nggak mungkin. Bibi, aku ingin menikahi putramu. Bagus. Aku sudah menunggu hari ini. Sekarang ibuku bisa istirahat dengan tenang. Cepat pindai berkas ini. Bu Maya membutuhkannya segera. Sinta, usulanku untuk pameran musim semi belum selesai. Harus diserahkan siang ini. Kamu kan cuma asisten perancang. Usulan apa yang kamu buat? Siapkan berkas ini cepat. Harus selesai sebelum setengah jam. Pak Jason sebentar lagi datang. Semuanya bersiap. Bu Maya, aku dengar Pak Jason lebih tampan dari yang difoto. Tentu, Jason dulu seorang idola di sekolah. Semua orang tahu kamu dan Pak Jason kekasih masa kecil. Aku dengar di sekolah dulu kamu kekasihnya. Cukup, Jason dan aku cuma besar bersama, itu saja. Lagi pula, Jason benci romansa kantor. Jangan bicara ngawur. Iya. Bu Maya benar. Selamat datang kembali ke negara, Pak Jason. Kenapa Pak Jason ini kelihatan gak asing? Mungkin aku saja yang berlebihan. Kamu cuma asisten biasa mau panja sosial juga? Bu Maya, aku cuma merasa Pak Jason kelihatan gak asing. Gak asing? Pak Jason bukan orang yang bisa kamu impikan. Aku kasih tahu kamu, buang jauh-jauh pikiran gak pantas itu. Kalau enggak, aku punya banyak cara untuk buat kamu gak bertahan. Aku datang ke grup lu cuma untuk bekerja keras. Dan aku sudah menikah. Kalau kamu gak ada tugas lain, aku pergi dulu. Tergantung padamu, apa kamu pantas bersaing denganku demi Jason? Tunggu saja. Sebagai pembawa emosi, baik itu persahabatan, keluarga, atau cinta, semua bisa jadi ekspresi emosi yang bisa diteruskan. Ini nggak sejalan dengan filosofi perusahaan kita. Jadi di musim panas ini, pameran musim semi kita tahun ini akan memadukan dengan keutamaan mempertahankan posisi kelas atas. Bu Maya, apa ini usulannya kamu siapkan selama setengah bulan? Konsep kreatif, sama persis dengan proyek 3 tahun lalu. Kamu mau membuang waktuku. Pak Jason, aku bisa mengoptimalkannya lebih lanjut. Apa bagian rancangan punya usulan lain? Silakan bicara. Iya, Pak Jason. Cuma asisten perancang? Aku mau lihat gimana kamu mempermalukan dirimu. Dengan basis konsumen muda, aku mengusulkan inti pameran ini digeser dari sekedar tampilan pengalaman. Pemikiran yang jelas, disiapkan dengan baik. Lumayan. Tapi kenapa dia kelihatan gak asing ya? Di atas ini ide awalku. Bagus. Bergabung dengan tim inti proyek secepatnya. Bertanggung jawab untuk menyempurnakan usulan dan pelaksanaan. Terima kasih Pak Jason, aku akan bekerja keras. Rapat ditutup. Laporkan perkembangannya pada aku kapan saja. Ibu. Kamu pulang ke tanah air tapi tidak mengunjungi ibumu atau istrimu. Gadis itu sudah menunggumu selama 2 tahun. Jangan cemas, Ibu. Akan kejemput dia malam ini. Aku kasih tahu kamu, Mimi anak yang baik. Akan kukirim nomor dan alamatnya padamu. Kamu harus menjumpainya malam ini.
Baik. Seorang asisten berani merebut proyek pimpinan. Benar. Sadar diri kamu. Bu Maya, Pak Jason yang memutuskan staf proyek. Kalau kamu keberatan, kamu bisa kasih masukan pada Pak Jason. Sinta, ajari dia beberapa aturan. Bu Maya, apa ini bawahan yang kamu latih? Terang-terangan buat kekerasan di kantor. Pak Jason, Mimi dulu yang menantang atasannya. Sinta bertindak karena dorongan hati. Aku sendiri melihatnya. Maya, sebagai pimpinan, kamu izinkan bawahanmu merundung rekan kerja. Kamu mengecewakanku. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Pak Jason. Menurut rumor perusahaan, Pak Jason dan Bu Maya sangat dekat. Aku nggak menyangka Pak Jason nggak memihak. Mimi, Pak Jason sangat menghargaimu. Semua bahan-bahan ini harus kamu atur malam ini. Lagi pula, orang yang mampu punya lebih banyak pekerjaan. Kalau pagar kota terbakar, ikan di parit akan menderita. Tapi untuk proyek ini, akan aku lakukan sebaik-baiknya. Pak Jason, kamu gugup ya? Kan cuma mau ketemu istri. Udah 2 tahun gak ketemu. Aku penasaran, apa dia suka dengan kado yang aku bawa? Ini bernilai lebih dari 100 miliar, kalung berlian. Aku belum pernah lihat wanita gak menyukainya. Banyak ngomong. Aku cuma merasa berhutang padanya. Aku sudah pergi selama 2 tahun, pasti sulit baginya. Jangan ragu. Nyonya pasti sangat ingin ketemu kamu. Tunggu aku di sini. Jangan bilang kalau dia belum pulang kerja. Halo? Pak Jason, aku... Aku tahu, sayang. Maafkan aku, Bibi bilang kamu akan menemuiku hari ini. Tapi aku masih di kantor. Dan gak bisa keluar. Oh, kerja keras. Oh, aku menyiapkan kado buatmu. Aku tinggalkan di depan pintu ya. Terima kasih. Tapi aku gak punya waktu untuk siapin kado pertemuan denganmu. Kita ini suami istri, gak perlu formal. Aku harap kamu suka kado ini. Cepat pulang ya. Suamiku ini pria yang baik. Pak Jason, kamu sesenang itu ngeliat istri. Aku gak ketemu dia, dia masih sibuk. Tapi aku bisa merasa dia gadis yang menyenangkan. Iya, ayo kita harus ketemu mitra besok. Ya. Ya. Oh. Pak Zai, ini pekerja magang kami untuk tim proyek pameran musim semi, Mimi, muda dan cantik. Dia akan kasih kamu informasi proyek selengkapnya hari ini. Oh, Nona Mimi ya? Benar-benar muda dan cantik. Grup lu memang banyak orang berbakat. Pak Zai,
Sebagai pengalaman kerjasama proyek kita, kami berencana menggunakan pengalaman nyata. Oh, Nona Mimi, duduk lebih dekat. Kamu kejauhan, aku nggak kedengeran. Mimi, mari sini. Pak Zai memintamu duduk lebih dekat untuk bisa berkomunikasi. Mari sini. Mari sini. Pak Zai, Mimi akan kasih pengantar rinci padamu. Aku nggak akan mengganggu kalian. Oh, Bu Maya boleh pergi kok. Hai. Pak Zai, ini semua potongan perhiasan untuk rancangan kami. Karena terasa lebih baik saat dipakai di tangan, kami menggunakan pengalaman nyata. Begini. Hei, rancanganmu bagus sekali. Kenapa kita nggak mengenal lebih dekat secara pribadi? Pak Zai, mari bicara di kantor. Atau aku akan carikan rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk mengantar bersamamu. Hei, nggak usah. Aku cuma mau mendengarkanmu. Berani kamu memukulku? Pak Zai, grup lu bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Pak Jason ya, kamu datang tepat waktu. Lihat karyawan di perusahaanmu ini gagal menggoda mitra dan berani memukul orang. Kalau orang tahu, reputasi grup lu akan hancur. Ngawur apa kamu? Jelas sekali kamu yang menyentuhku. Kamu jatuhkan dirimu di lenganku. Cuma kita berdua di ruang rapat. Kamu bilang aku melecehkanmu. Mana buktinya? Siapa yang lihat? Pak Jason, tolong percaya padaku. Aku nggak melakukan hal yang dia bilang. Aku tahu. Aku paham sekarang. Kamu gadis kecil, penuh dengan tipuan. Pak Jason, kamu melindunginya begini. Apa mungkin aku sudah menyentuh perempuan simpananmu? Jangan bicara ngawur, Pak Jason dan aku. Apa maksud Pak Jason menahanku begini? Benar, aku asisten kecil. Gak pantas mengacaukan kerjasama ini. Jason, kamu memukulku demi wanita. Kamu gak mau kerjasama? Orang-orangku gak boleh dihina begini. Dan orang rendahan sepertimu yang memfitnah wanita gak pantas kerjasama dengan grup lu. Pak Jason sebenarnya melindungiku. Baik. Aku lihat grup lu akan dikacaukan dengan kesombongan wanita. Tunggu. Sekarang kamu mau minta maaf padaku. Udah telat. Kamu gak pantas. Tapi kamu mengingatkanku untuk minta maaf ke Mimi. Hah? Nona Mimi, aku minta maaf. Mulai sekarang, grup lu akan menyelesaikan semua kerjasama dengan perusahaan. Dan untuk kerugian dan denda, bagian hukumku akan mengurusnya untuk kamu mulai sekarang. Jangan berpikir untuk masuk ke gerbang grup lu lagi. Jason, kamu tunggu aja. Pak Jason, maafkan aku. Aku terlalu spontan tadi. Aku harusnya nggak memukul orang. Lagi pula proyek ini sangat penting untuk kerjasama. Kenapa kamu minta maaf? Padahal nggak salah. Orang kayak gini emang pantas untuk dipukul. Kamu melakukan hal yang benar. Pak Jason, aku dengar Mimi menyinggung Pak Zai. Kerjasamanya gagal. Mimi, sebagai asisten kecil, kamu nggak kerja dengan baik. Pertama, kamu menantang pimpinanmu. Sekarang kamu malah menyerang mitra. Apa kamu bisa bertanggung jawab? Maya, kerjasama dihancurkan atas keputusanku. Gak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu gak mikirin cara mengerjakan proyek yang baik, malah menyalahkan korban. Kalau sampai aku tahu kamu mengincar Mimi tanpa alasan lagi, kamu gak perlu lagi jadi pimpinan. Baik, Pak Jason. Aku paham. Pak Jason, terima kasih karena mau percaya padaku. Dia melindungiku. Aku membatalkan, bukan karena tamparan, tapi karena mitra yang tercela begitu. Grup lu gak sudi untuk kerjasama. Aku gak perlu bergantung pada penderitaan martabat dan keselamatan karyawan untuk membatalkan kerjasama. Dia benar-benar bos yang baik. Ibu, Putraku, kamu harus bawa putri menantuku makan malam. Ibu, aku sangat sibuk nanti. Ada proyek. Sibuk. Lebih penting proyek atau istrimu? Aku kasih tahu kamu jam 8 malam ini. Kalau aku di rumah dan gak melihat kalian jalan bersama, aku akan mati di depanmu. Ibu. Aku mau ketemu tadi malam tapi nggak jadi. Aku penasaran apa dia suka kalung itu. Kenapa nggak kirim yang lain aja? Pak Jason, kalau nggak ada keperluan yang lain, aku pergi dulu.
Tunggu. Kamu kan seorang gadis. Harusnya kamu tahu gimana isi pikiran gadis. Aku mau ketemu istriku malam ini. Bantu aku memilih kado yang pantas. Apa? Kado pertemuan? Jason mau kasih Mimi kado? Jadi Pak Jason sudah menikah. Dan dia sangat mencintai istrinya. Baik Pak Jason, akan kulakukan segera. Jason, gimana bisa dia menyukai si orang udik ini? Mimi, wanita ini, tipuan apa yang dipakainya untuk memikat Jason? Beraninya dia menggoda Jason. Lihat saja gimana aku mengurusmu. Hah? Banyak sekali uang yang kamu habiskan. Jason, apa kamu seingin itu menghabiskan uang untuk gadis itu? Ku ajar kamu karena kamu menggoda Jason. Akan kutunjukkan padamu. Ibu, ada masalah apa? Mimi, Jason sudah kembali. Kamu harus pulang lebih awal malam ini. Kita bertiga sekeluarga akan berkumpul dan makan malam. Dia pulang. Dia akan ada di sana malam ini. Iya. Ibu buat sesuatu yang enak. Kita akan kasih dia kejutan yang bagus. Baiklah, aku akan pulang secepatnya. Bagus. Akhirnya dia pulang. Bu Maya sangat tertarik dengan barang-barangku. Tumpukan sampah? Tertarik apanya? Kamu gak akan bilang kalau barang-barang ini rusak sendiri ya kan? Mimi, kamu memang merasa kamu sudah mencapai puncak. Kamu sudah punya suami, tapi kamu masih saja terima kado dari Jason. Dasar gak tahu malu. Aku cuma membantu Pak Jason membeli kado buat Nyonya. Dan semua ini cuma beberapa barang yang kubeli dari pinggir jalan menuju ke sini. Perhiasan sebenarnya sudah dibawa Parius 1 jam yang lalu. Kamu berani menipuku. Aku cuma memenuhi tugas dari Pak Jason. Kalau Bu Maya gak ada keperluan yang lain, ada hal yang mau kulakukan. Jadi aku pergi dulu. Mimi, jangan sombong sekali. Kali terakhir ibu bilang dia suka cookies yang kubuat. Akan kubuatkan lebih banyak untuknya kali ini. Kado lain lagi darinya. Kado ini kenapa sama seperti yang dikasih Pak Jason pada istrinya? Halo, Mimi anak ini semakin kulihat, semakin aku suka. Saat kamu lihat dia nanti, buang wajah dinginmu itu. Ibu, kamu sudah berkali-kali bilang begitu. Dia itu istriku. Aku tahu gimana bersikap. Kamu? Sudah berapa banyak gadis yang sudah kamu kencani waktu muda? Apa kamu tahu gimana menyenangkan Mimi? Oh, sudah jam segini. Mimi harusnya sudah pulang. Cepat buka pintu dan sambut dia. Cepat. Ibu jangan cemas. Akan kujemput dia. Cepat. Tunggu. Gak benar. Kamu sudah datang. Aku lupa. Buah yang kubeli daring sudah datang. Oh, Kukira Mimi. Anak ini, kenapa dia belum datang juga? Apa kita balik dulu? iya. Mimi? Halo Mimi, di mana kamu? Ibu, maafkan aku. Ada masalah mendesak di kantor yang harus diurus. Mungkin aku akan sedikit terlambat tiba di sana. Silakan makan malam saja dulu. Jangan menungguku. Apa yang mendesak?
Jangan cemas, aku segera ke sana kalau sudah selesai. Maaf karena membuatmu menunggu. Nggak apa-apa, bisnis perusahaan lebih penting. Jaga dirimu ya. Iya, aku mengerti. Kata Mimi ada urusan mendesak di kantor, dia bakal terlambat. Ayo kita makan dulu. Ibu, kamu makan dulu. Aku akan menunggunya. Nak, kamu bijaksana sekali. Kasih saja padaku. Ada apa dengan bos di perusahaannya? Selalu memanfaatkan karyawan. Kata Bu Maya, di ruang tunggu ada yang darurat terkait pameran musim semi yang harus segera diurus. Tapi, kenapa kulihat tempat ini agak aneh? Siapa? Siapa di sana? Cantik, ini aku. Pak Zai, Hal yang belum selesai kita bicarakan. Kali ini, ayo kita diskusikan lebih dalam. oh enggak, ponselku di meja. Mau hubungi polisi atau mau hubungi Pak Jason minta tolong? Jangan habiskan energimu. Sinyal di sini sudah aku batasi. Ini penahanan gak sah. Jadi gimana? Malam ini kamu nggak bisa lari. Pukul berapa ini? Kenapa Mimi belum pulang juga? Aku juga nggak bisa menghubunginya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Walaupun dia kerja lembur, nggak seharusnya dia nggak bisa dihubungi. Anak ini biasanya selalu tepat waktu. Apa dia dapat masalah saat di jalan? Enggak. Aku harus menemuinya. Aku ikut denganmu. Ibu tahu di mana perusahaannya? Aku tahu. Cepat. Mimi. Mimi. Maksudmu, istriku kerja di perusahaanku? Iya. Kukira kamu sudah tahu. Kamu selalu memanggilnya Mimi. Siapa nama lengkapnya? Mimi Lee. Lee yang berarti hutan. Mimi yang berarti basah di musim semi. Ada apa? Mimi Lee. Aku ingat asisten perancang juga punya nama yang sama. Jangan khawatir. Temukan Mimi lebih penting. Lepaskan aku. Lepaskan. Itu suara Mimi. Itu pasti di ruang tunggu. Ruang tunggu? Pak Ryu, bawa 2 orang menuju ruang tunggu. Cepat. Cantik, jangan melawan. Nggak akan ada yang datang. Kasih saja padaku. Dasar gak punya malu. Aku akan menjerit. Hei, menjerit saja kamu. Meski kamu menjerit, nggak akan ada yang datang menolongmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Pak Jason, ini semua salah paham. Wanita ini dia menggodaku. Dasar bangsat. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Tahan dia. Panggil polisi. Biar polisi yang menginterogasi laki-laki ini. Bawa dia pergi. Pak Jason. Pak Jason. Maafkan aku. Aku terlambat. Sayang. Sayang, Pak Jason, kamu... Aku orang yang menikahimu. Di biro sipil 2 tahun yang lalu. Mimi? Mimi, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bisa ke sini? Aku mencemaskanmu. Mari. Ayo pulang. Mari. Ayo pulang. Jason, ada apa ini? Ibu, jangan dibicarakan dulu. Nak, jangan takut. Kita sudah di rumah. Siapa yang merundungmu? Aku baik-baik saja. Ini semua salahmu karena nggak melindungi Mimi. Ini salahku. Bukan. Pak Jason menyelamatkanku. Pak Jason apa? Di rumah? Jason ini suamimu. Mimi, malam ini kamu tinggal bersama Jason. Di sini nggak ada yang berani merundungmu. Apa ini nggak apa-apa? Apa yang salah dengan ini? Keluarga
Memang harusnya bersama. Aku akan siapkan kamar. Jason, jaga Mimi. Iya. Tunggu di sini. Tunggu di sini. Aku benar-benar gak menyangka Pak Jason pasangan menikahku. Jadi nyonya yang aku iri padanya ternyata diriku sendiri. Minum dulu. Kedinginan. Sudah terasa lebih baik. Maafkan aku. Aku gak melindungimu dengan baik. Aku benar-benar gak bisa bayangin kalau ada sesuatu yang terjadi. Aku akan sangat menyesal. Aku nggak tahu kalau kamu suamiku dulu. Jadi aku sedikit kaget. Jangan buru-buru. Kita punya banyak waktu. Mulai sekarang aku di sini. Mimi, kamarnya sudah siap. Akan kubawa kamu melihatnya. Ya ampun. Aku datang pada waktu yang salah. Aku mengganggu kalian. Ibu. Iya. Aku akan berhenti menggodamu. Mimi, sini. Aku bawa kamu. Ayo lihat kado yang kusiapkan untukmu. Ayo. Mimi. Mimi, aku kasih kamu beberapa perhiasan. Biar kamu lebih tenang. Beberapa perhiasan? Ini hampir seperti toko perhiasan. Kalung ini memang cuma 50 miliar. Tapi modelnya sangat unik. Cocok untuk menantuku. Mimi, gimana? 50 miliar? Bahkan kalau aku jual diri tetap gak mampu beli kalung ini. Ini terlalu berharga. Aku gak bisa menerimanya. Kamu itu menantu keluarga lu. Perhiasan ini memang milikmu. Jason, cepat pakaikan ke istrimu. Cocok untukmu. Sangat cantik. Terima kasih. Jason, temani Mimi minum anggur supaya lebih rileks. Anggur ini aku pilih sendiri dari gudang anggur. Bisa bantu tidur nyenyak. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, kalian ngobrol saja. Aku nggak akan ganggu. Bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Minum anggur ini. Kamu butuh rileks. Pak Jason, terima kasih. Di rumah aku suamimu. Panggil namaku saja. Jason, lu? Anggurnya bermasalah. Aku akan buka jendela. Jangan. Ibu. Dia lebih memilih mandi air dingin daripada menyentuhku. Apa aku seburuk itu? Apa dia nggak suka aku? Pagi. Pagi. Apa tidurmu nyenyak? Sangat nyenyak. Kalau begitu aku antar kamu kerja. Jason, lu bisa kita bicara sebentar? Gimana kalau hubungan kita nggak diumumkan dulu? Kamu gak mau diumumkan? Menurutku pernikahan yang dirahasiakan bisa mengurangi banyak masalah, apalagi di dalam perusahaan. Oke. Aku paham. Apa karena kejadian semalam? Dia benci aku dan ingin jaga jarak. Kita
ke kantor dulu saja. Dia setuju tanpa ragu. Dia sungguh gak suka aku. Kalian hati-hati. Dua anak ini. Suasana tadi jelas terasa aneh. Jangan-jangan anggur andalanku gak membantu. Aduh, gak bisa dibiarkan. Harus gimana ya? Aku tahu. Gimana kalau aku diam-diam mengamati ke kantornya? Sekalian kasih pelajaran ke si Jason itu. Jangan. Baju ini gak cocok. Harus yang gak mencolok. Yang gak mencolok. Ini kenapa Mimili bisa datang bersama Pak Jason? Diam. Jason paling benci gosip di kantor. Mimili, kamu cuma andalkan wajahmu. Mau merayu Jason kan? Pak Jason, aku dapat kabar Nyonya Lu kesini sore ini. Oke deh. Nanti tolong langsung antar Nyonya Lu ke kantorku. Baik Pak Jason. Selain itu, untuk kabar pernikahan Anda, apa perlu diumumkan ke seluruh perusahaan? Gak perlu. Untuk sekarang gak perlu diumumkan. Baik Pak. Bu Maya, kenapa gak ngetok dulu? Jason, kamu sudah menikah? Setelah tadi malam, gimana aku menghadapi dia? Lupakan, gak perlu dipikir. Kerja lebih penting. Aku akan laporkan ini ke dia dulu. Jason, kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Aku sudah suka kamu dari kecil, kamu gak tahu. Aku masuk grup lu dan kerja keras sampai di posisi ini cuma biar dekat kamu. Aku selalu anggap kamu saudara. Enggak, bukan seperti itu. Kamu cuma belum sadar perasaanmu sendiri. Jason, aku sangat suka kamu. Aku bisa menunggu kamu ceraikan wanita itu. Aku gak akan ceraikan dia. Aku katakan lagi, aku cuma anggap kamu saudara. Saudara? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku gak percaya kamu gak ada perasaan padaku. Mimi, kamu sedih karena apa? Kamu sudah tahu kalau dia dipaksa bibi lu menikahimu kan? Bu Maya, tolong jaga sikapmu. Ini tempat kerja. Kalau kamu masih ingin bekerja di grup lu, jangan ucapkan hal seperti itu lagi. Mimi, semua ini gara-gara kamu. Sejak kamu muncul, semua berubah. Pak Jason, proposal ini ditinggalkan di depan pintu. Revisi proposal untuk pameran musim semi. Bukannya ini yang aku minta Mimi kerjakan. Dia tadi kesini. Bu Maya, siapa yang buat kamu marah? Wanita yang menikah dengan Jason memang dia siapa? Begitu aku tahu dia siapa, tunggu saja. Dan si Mimi itu sudah punya suami, masih saja merayu Jason. Si Mimi itu, dia naik jabatan dengan cara yang gak pantas, merayu Pak Jason. Kita harus biarkan seluruh perusahaan tahu tentang perbuatannya itu. Pergi cari beberapa orang, aku mau seluruh perusahaan tahu. Kalau dia wanita yang gak tahu malu, yang suka merusak hubungan orang lain. Soal Pak Jason, Jason cuma terpengaruh untuk sementara. Selama dia sadar siapa sebenarnya wanita itu, dia pasti kembali lagi ke sisiku. Kenapa semua orang sibuk? Aku baru dapat kabar kalau ibu Pak Jason, Nyonya Lu akan datang ke sini. Semua orang sibuk siapkan sambutan untuknya. Kalau aku bisa menarik perhatian Bu Jason, dia pasti akan bantu aku. Halo, apa kamu tahu Mimi Lee? Dari departemen desain. Kamu tahu dia duduk di mana? Enggak tahu. Untuk apa cari Mimi? Kamu kenal dia ya? Kamu tahu dia di mana? Mana aku tahu orang seperti itu.
Kamu siapanya? Aku kerabat tuanya. Ingin menemuinya. Pasti kerabat miskin dari kampung. Aku kira siapa? Ternyata cuma kerabat miskin keluarga Mimili. Ada apa? Tahu dia kerja di perusahaan besar, lalu buru-buru berminta uang. Nona, maksudmu apa? Maksudku apa? Mimi di perusahaan ini merayu pria dan jadi orang ketiga sampai merusak hubungan orang lain. Apa kamu mau bantu dia memeras uang? Anak muda, harus tanggung jawab atas apa yang kamu ucapkan. Seperti apa Mimi itu? Aku lebih tahu. Kamu lebih tahu? Apa kamu tahu gimana Mimi sampai merangkak ke ranjang Pak Jason? Dasar satu tipe. Cepat sana pergi ke kampungmu. Jangan permalukan diri di sini. Anda baik-baik saja? Mimi? Ternyata dia memang kerabat miskinmu, Bu Maya. Bibi sudah setua ini. Gimana bisa kamu mendorongnya? Mimili, jangan sok suci. Kamu dan kerabat miskinmu ini bikin tempat ini gak enak dipandang. Nyonya Lu, Ibu Jason akan segera datang. Kalau dia lihat kalian bisa merusak suasana hatinya. Kamu mau tanggung jawab? Benar sekali. Apa hakmu melawan Bu Maya? Minta maaf sekarang. Bibi dan aku gak akan permalukan perusahaan. Kamu mengaku berkelas, tapi malah merendahkan orang yang lebih tua. Apa kamu tahu malu? Kamu berani bantah aku. Karena kelakuanmu ini berlutut dan sujud minta maaf sekarang juga. Lalu pergilah bersama kerabat miskinmu itu. Kalau enggak, sebagai pimpinan desain, aku akan membuat kamu dipecat dari grup lu. Kamu? Pimpinan? Kamu sangat semena-mena. Seenaknya memecat seseorang. Budaya grup lu sudah dirusak oleh orang-orang sepertimu. Wanita tua udik, beraninya kamu bicara seperti itu? Kamu pikir ini rumahmu? Kamu sekarang dipecat. Keluar. Aku nggak pantas? Kalau Jason lo tahu pimpinan perusahaannya menghinaku dan karyawannya, menurutmu dia akan membiarkanmu? Bu Maya, apa dia sungguh kenapa Jason? Kamu menakuti siapa? Jason gak suka menindas dan ikut campur urusan orang lain. Hari ini kamu pilih antara berkemas dan keluar dari grup lu, atau berlutut dan sujud minta maaf padaku. Selama hari ini aku di sini, bukan cuma Mimili yang tetap di sini, tapi kalian berdua akan dipecat. Lelucon apa ini? Kamu pecat aku. Wanita tua, Bu Maya dan Pak Jason sudah kenal bertahun-tahun. Apa hakmu memecatnya? Sudahlah, Ibu Jason akan segera datang. Jangan biarkan mereka ganggu dia. Usir saja mereka. Lampiaskan saja padaku. Kamu cuma asisten rendahan. Gimana bisa melindunginya? Aku sudah lama gak suka sama kamu. Hari ini aku kasih kamu pelajaran. Maya Zul, kamu sudah gila. Sinta-chan, pegangnya dia. Kamu berani melawan? Apa yang kalian lakukan? Kamu gak apa-apa? Baik-baik saja. Bu Maya, jelaskan. Pak Jason, semua ini karena mereka, Mimili dan kerabat miskinnya yang memulai keributan. Aku cuma ingin menjaga ketertiban perusahaan. Kerabat miskin? Beraninya kamu sebut ibuku kerabat miskin Mimi? Hah? Ibu? Kamu ibunya Jason? Nyonya Lu? Cih. Aku nggak mengenalimu. Maafkan aku, Bibi. Aku nggak bisa terima maafmu itu. Kalian harus minta maaf ke Mimili. Maafkan aku. Maafkan aku. Nggak niat sekali. Sepertinya kalian nggak sadar kesalahan kalian. Ibu, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Nak, untungnya Mimi tadi melindungiku. Memang anak baik, tapi mereka malah fitnah dan memecat Mimi. Apa? Memecat Mimi? Enggak, Jason. Kamu tahu aku seperti apa? Itu semua karena Mimi. Dia berulang kali nggak menghormatiku sebagai atasan. Aku marah dan menegurnya. Dia terus membantah, jadi aku memecatnya. Benar begitu? Dia lebih dulu menghina Bibi dan aku, menyebut kami wanita tua dan orang udik. Siapapun nggak akan terima. Itu berlebihan. Tapi Pak Jason, Mimi nggak menghormati atasannya saja sudah salah. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Dia harus dipecat. Cukup.
Aku tegaskan pada kalian semua, Ini sangat seru. gak seorang pun yang bisa memecat Mimi Lee. Kenapa? Kenapa kamu masih membela dia? Karena dia milikku. Karena dia milikku. Pak Jason, aku memang lebih dulu nggak menghormati atasanku. Itu salahku. Kamu nggak harus kasih aku perlakuan khusus cuma karena aku membantu Bibi. Kalau kedepannya aku buat salah, aku tetap harus dihukum. Baiklah. Mimi, kamu sangat bijaksana. Kedepannya, jangan tampakkan wajahmu di depanku. Mimi, ayo kita bicara. Jason, biar aku jelaskan. Ini semua salah paham. Aku ingin menertibkan perusahaan sebelum Nyonya Lu datang. Aku nggak bermaksud menyinggung Nyonya Lu, tapi dia sangat terlihat sederhana. Bu Maya, aku sudah tegaskan sebelumnya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Kalau Mimi nggak melindungi ibuku, kalau sampai ada apa-apa padanya, aku nggak akan maafin kamu. Maafkan aku. Aku memang keterlaluan. Pak Jason, cincin yang kamu pesan sudah datang. Periksalah. Pak Jason, cincin yang kamu pesan sudah datang. Periksalah. Ya Tuhan, cincinnya sangat cantik. Lumayan. Pak Ryu, Pak Jason, untuk siapa hadiah itu? Itu urusan pribadi Pak Jason, bukan urusanku. Tapi, cincin Pak Jason sudah dipesan jauh hari dari desainer ternama di Perancis. Bu Maya, bukannya kamu penggemar setia merek itu? Pasti itu untukmu. Tapi, setelah yang terjadi pada Nyonya Lu, Pak Jason gak bisa kasih ke kamu. Jason, aku tahu kamu suka padaku. Jason, Mimi itu wanita baik. Kamu harus melindunginya. Jangan sampai dia ditindas lagi. Bu, jangan khawatir. Aku akan melindungi Mimi. Bagus. Aku nggak akan ganggu kerjamu. Aku pulang ya. Biar aku antar, Bu. Nggak perlu. Aku sudah minta dijemput. Kalian pasangan muda, sebaiknya habiskan waktu bersama. Aku pulang. Selamat tinggal, Bu. Baiklah. Aku akan kembali bekerja. Mimi, Kenapa kamu panggil aku begitu? kenapa? Aku nggak boleh panggil kamu begitu. Enggak. Apa ini? Pengganti cincin pernikahan untukmu. Suka nggak? Aku suka. Apa yang kalian lakukan? Itu Pak Jason bilang ada sesuatu di wajahku. Aku pergi dulu. Mimi, apa hakmu? Bu Maya, ada perlu apa? Aku datang untuk melaporkan progres penawaran pameran musim semi. Semua, coba lihat. Cincin di tangan Mimi ini bukannya sama dengan yang baru Pak Ryu kasih ke Pak Jason. Barusan? Iya persis, Mimi Lee. Aku nggak nyangka kamu orang seperti ini. Ternyata kamu mencuri cincin Pak Jason yang harusnya untuk Bu Maya. Omong kosong apa itu? Aku nggak mencurinya. Nggak mencuri? Kalau begitu, kenapa cincin itu ada di tanganmu? Bukannya semua orang tahu Pak Jason dan Bu Maya sangat akrab. Cincin itu pasti hadiah untuk Bu Maya yang disiapkan Pak Jason. Apa yang terjadi? Bu Maya, Mimi Lee mencuri hadiah yang disiapkan Pak Jason untukmu. Apa? Lepas cincin itu sekarang. Pak Jason kasih ke aku. Aku nggak mencurinya. Jason lu kasih ke kamu. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya Jason mau kasih kamu hadiah semahal ini? Lepaskan sekarang. Lepaskan aku. Mencuri tapi masih bisa sombong.
bahkan masih berani mengambilnya. Bu Maya, lihat, dia merusak cincinnya. Aku panggil Pak Jason untuk membereskannya. Cincinku. Pak Jason, lihat, Mimi mencuri hadiah yang Anda siapkan untuk Bu Maya, bahkan merusaknya. Jason, jangan dipermasalahkan. Kalau memang rusak, biarkan. Selama Mimi mengaku dan minta maaf, aku nggak masalah. Hah? Tanganmu nggak apa-apa? Sakit kah? Baik-baik saja. Pak Jason, jangan biarkan dia. Dia nggak bohong. Aku memang kasih cincin itu padanya. Iya, itu bentuk terima kasih Pak Jason, karena aku melindungi Nyonya Lu. Ya, benar. Semuanya sudah jelas. Semua bubar. Balik kerja. Ya, ayo. Tadi yang menginjaknya Sinta-chan. Shinchan, kamu dan Mimili, ruanganku sekarang. Maafkan aku Jason Lu, cincinnya rusak. Gak masalah. Aku kasih yang lebih bagus. Pak Jason, jelas-jelas Mimi yang berniat buruk. Sudah menikah tapi masih menarik perhatian di sini. Dia nggak tahu malu. Sudah menikah? Kamu tahu nggak? Cincin itu khusus untuk istriku. Cincin nikah. Cincin nikah? Kalau begitu kenapa di tangan Mimi? Pikir sendiri. Apa mungkin Mimi sebenarnya istrimu? Cincin ini pesanan khusus dari Perancis. Harganya 5,8 miliar. 5,8 miliar? Karena kamu karyawan di sini, aku nggak akan lapor polisi. Tapi untuk kerusakannya, kamu harus ganti rugi. Aku akan potong gajimu tiap bulan sampai semuanya lunas. Pak Jason, aku salah. Aku nggak sanggup ganti rugi. Mimi, tolong dengar aku. Nyonya Lu, tolong bantu aku. Aku tahu aku salah. Dan juga, dengar baik-baik. Pernikahanku dengan Mimi, kalau kamu buka mulut sedikit saja, aku akan bikin kamu menyesal. Keluar. Baik. $5,8 miliar. Tamatlah aku. Dasar Mimi sialan. Semua ini karenamu. Jangan sok mulia. Kalau bukan karenamu, aku nggak akan seperti ini. Mimi tiba-tiba saja jadi Nyonya Lu. Padahal dia nggak akrab dengan Pak Jason. Bu Maya dan Pak Jason punya sejarah lebih dalam. Aku masih harus jaga hubungan baik dengan Maya Zul. Tapi Pak Jason sudah peringatkanku jangan bocorkan identitas Mimi. Aku harus hati-hati. Bu Maya, ada apa kesini? Mau mengejekku? Untuk apa aku mengejekmu? Aku mau bantu kamu balas dendam. Sekaligus balas dendam untuk aku. Balas dendam untuk apa? Bu Maya, asal kamu tahu, karena Mimili, Pak Jason membuatku ganti rugi kerusakan cincin seharga 5,8 miliar. Hidupku sudah hancur. Mimi sungguh pembawa sial. Tapi sekarang Pak Jason sangat tergila-gila dengannya. Kita nggak akan menang kalau terus terang. Tapi Mimi sedang mempersiapkan proposal penawaran pameran musim semi. Kalau begitu, aku nggak nyangka kamu sangat berguna. Katakan detail rencananya. Selama kita bisa ambil proposal itu dari Mimili, saat waktunya tiba, kita buat dia dipermalukan di hadapan semua orang. Lalu kamu datang untuk selamatkan keadaan. Lalu Pak Jason pasti melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi penawaran ini sangat penting untuk Jason dan grup lu. Kalau penawarannya terdampak, aku takut. Bu Maya, intinya, apa yang buat kamu ragu? Setelah semua itu, kamu akan di sana membawa dokumen lengkap untuk selamatkan keadaan kan? Jangan khawatir, penawarannya nggak akan gagal. Kamu benar. Ini kesempatan bagus untuk mengambil hati Jason. Jangan khawatir. Aku punya cara
untuk dapatkan kata sandi Mimi. Begitu kita ambil proposalnya, aku akan urus sisanya dan buka jalan untukmu. Ini bukan cuma balas dendamku, tapi juga menyingkirkan hambatan terbesarmu. Kalau begitu, pastikan jangan tinggalkan jejak. Atau kamu tahu sendiri akibatnya. Tenang saja, kali ini akan sempurna dan berhasil. Masih sibuk? Hampir selesai, cuma periksa satu data terakhir. Kenapa kamu belum pulang? Aku bawa cemilan malam untukmu. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu suka bubur manis di toko ini. Terima kasih. Terima kasih, tapi kamu nggak perlu repot-repot. Kamu itu istriku, baik padamu, gak perlu alasan. Jason Lu, kamu nggak perlu lakukan ini cuma karena ibuku menyelamatkan ibumu. Kamu nggak harus lakukan hal-hal seperti ini. Sebelumnya kita sudah setuju di perusahaan ini. Kita cuma bos dan bawahan. Mimili, gimana kalau aku bilang, semua yang aku lakukan ini cuma karena aku suka kamu? Buka ini, apa kamu suka? Cincin nikah yang baru, yang sebelumnya, meskipun sudah diperbaiki, akan tetap berbekas. Ini awal baru kita. Kamu nggak perlu berjuang keras. Lagi pula kita cuma... Pernikahan bukan candaan. Meskipun pernikahan kita dimulai karena alasan lain. Cincin ini bukan kompensasi ataupun kewajiban antara suami dan istri. Ini bentuk dari pilihan dan perasaanku padamu. Awal baru? Maksud Jason Lu, dia suka padaku. Sikap pedulinya selama ini bukan cuma untuk balas budi. Kamu merahasiakan pernikahan karena kamu gak suka padaku. Menikah denganku cuma untuk membuat ibumu tenang. Kenapa kamu bilang begitu? Bukannya begitu. 2 tahun lalu, kamu mau menikah dengan orang asing. Itu demi berbakti. Semua kebaikanmu dan kepedulianmu padaku cuma karena statusku sebagai suamimu. Bukan karena aku, Jason Lu. Bukan seperti itu. Aku akui, dulu sebagian besar cuma untuk membuat ibuku tenang. Tapi setelah aku tahu orang yang aku nikahi itu kamu, aku kagum atas bakatmu, bersyukur atas sikap pedulimu, dan jantungku selalu berdebar saat kamu mendekat. Jason Lu, menurutmu apa artinya? Kamu berkata jujur. Kamu juga suka aku. Buat apa aku bohong? Aku sama kamu bukan biar ibuku tenang atau buat bayar kebaikanmu, tapi karena aku suka kamu. Maafin aku istriku. Aku salah. Harusnya aku nggak asal hakimi kamu. Mimi, dengerin aku. Aku suka kamu. Bukan karena kamu istriku, tapi karena kamu Mimi. Mimi yang sungguh-sungguh dan berani. Yang bikin hatiku tergerak. Jangan berusaha menjauh. Kasih aku kesempatan buat memulai hubungan kita. Oke? Oke. Sudah malam. Istriku, ayo pulang. Yakin gak ada orang? Tenang, aku sogok penjaga gedung. Dia sudah pastikan gedung kosong sebelum izinin kita masuk. Diam, ayo cepat. Kita sudah dapat proposal Mimi. Sesuai rencana, kita kasih kejutan buat dia. Cepat, jangan sampai ketahuan. Aku harus pulang dan pelajari proposalnya. Sudah, besok dia bakal jadi bahan tertawaan. Ayo, ayo. Apa?
Di rapat penawaran ini, mereka nggak atur aku yang presentasi. Nggak masuk akal. Kamu cuma asisten, nggak punya pengalaman di penawaran seperti ini. Kamu punya hak apa berpresentasi? Tapi aku yang paling tahu seluk-beluk proposal ini. Terus kenapa? Pada akhirnya, yang berpengalaman yang bakal presentasi. Kamu? Hah, intinya, kamu iri sama aku kan, kamu? Pak Jason, tim hari ini sudah siap. Aku yang presentasi. Gimana menurutmu? Kenapa nggak Mimi? Dia cuma asisten. Dia belum punya pengalaman. Proposal ini, Mimi sendiri yang buat. Jadi yang bikin proposal, yang presentasi. Terima kasih Pak Jason. Aku nggak bakal kecewain Bapak. Gimana bisnis belakangan? Kamu pikir aku bakal biarin kamu selesai penawaran dengan mulus? Mimpi. Selesain penawaran dengan mulus tergantung kemampuan, bukan cuma ngomong. Hah, berpengalaman sama enggak itu beda. Sebagus apapun rencananya, kalau gagal presentasi, pasti bikin malu grup lu. Bisa atau enggak? Kita lihat saja nanti. Jangan sombong, kita lihat saja. Jason, kamu di sini. Jangan gugup, aku yakin kamu bisa. Pak Jason, perutku sakit banget. Kenapa tiba-tiba? Aku juga nggak tahu. Mungkin keracunan makanan. Cepat ke rumah sakit. Ambulannya penuh semua. Kalau mau ke sana, aku harus ke sana sendiri. Tapi aku nggak bisa nyetir. Gak ada waktu lagi, Bu Maya. Bawa dia ke rumah sakit. Mimi bisa urus ini. Bantu dia lebih penting. Kamu cari masalah? Kalau aku nggak bisa kesini tepat waktu, lihat saja. Jangan gugup. Aku percaya kamu bisa. Percaya sama aku? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Data cadangannya nggak ada juga. Selanjutnya, kami undang perwakilan grup lu buat presentasiin proposalnya. Jason, proposalku jadi rusak. Kapan kejadiannya? Semalam waktu kita tinggal, bukannya baik-baik saja? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu kenapa dia jadi rusak. Pak Jason, Bu Mimi, waktunya presentasi. Tunggu sebentar. Nggak mungkin. Jangan takut. Ada aku. Bilang saja apa yang kamu ingat. Oke, aku usahain. Hah? Grup lu ngapain? Rapat penting gini, malah suruh asisten yang presentasi. Para juri, kolega, saya minta maaf. Peralatan kami ada kesalahan teknis. Jadi, sekarang saya mau jelasin konsep utama dari proposalnya. Pak Jason, kelihatannya nggak bisa dilanjutin. Tanpa contoh datanya, Bu Mimi bakal kesusahan jawab pertanyaan mereka. Apa kita sudahi saja? Mohon maaf semuanya, aku Direktur Desain Grup Lu, Maya Zul. Kelihatannya asisten kami belum punya pengalaman dan kesusahan atasin masalah teknis. Jadi, biar saya ambil alih. Kamu otak-atik laptopku. Terus kenapa? Sekarang giliranku. Sekarang giliranku. Semua, selanjutnya saya mau jelasin rincian proposal grup lu buat penawaran ini. Ini, Siapa dia? Ada apa? ya? Kenapa ganti orang? Nggak tahu. Direktur Maya, interupsi. Tadi kamu bilang
pakai alat pintar yang baru buat kurangin konsumsi energi. Aku mau tanya tentang stabilitas alat ini di bawah cahaya dengan intensitas tinggi yang terus-menerus. Data? Data sudah rinci. Ada di lampiran. Di halaman 15, disebutkan algoritma simulasi dinamis. Itu berdasarkan model yang mana? Gimana parameternya dan apa dasarnya? Algoritmanya sangat canggih. Dikembangkan sama tim kami sendiri. Efeknya bagus. Parameternya optimal. Apa maksudnya Ngerti itu? nggak sih? Direktur Maya, apa proposal ini hasil kerjamu? Pertanyaan-pertanyaan ini gak bisa kamu jawab sama sekali. Aku Maaf semuanya, interupsi sebentar tentang pertanyaan dari juri. Saya izin jelasin sebagai desainer dan penyusun data proposal ini. Pertama, mengenai stabilitas alat pintar yang baru, kami mengacu pada laporan kuartal ketiga dan supplier. Sudah lulus uji, mengurangi risiko ketidakstabilan sampai di bawah 3%. Ayo istriku, aku yakin kamu bisa. Kedua, algoritma dinamis. Yang kami pakai, itu model kekuatan sosial yang ditingkatkan dan parameter umpan balik waktu nyata. Hasilnya mendekati yang asli. Buat rencana darurat dan panduan alur berkasih dasar yang baik. Sial, dia jadi sorotan lagi. Diperhatiin sama Jason dari tadi. Presentasi grup sudah selesai. Investor akan pertimbangkan. Bagus nih presentasinya. Gimana? Ya, aku nggak ngerti sih. Apa itu bagus? Iya, menurutku yang ini lebih baik. Gimana menurutmu? Analisisnya bagus. Setelah kami diskusi, proyek pameran musim semi ini jatuh kepada grup Lu. Proyek pameran musim semi ini jatuh kepada grup Lu. Jason, kita berhasil. Kamu menang. Bagus, Mimi. Pak Jason senang banget. Pak Jason, aku terlalu senang. Jangan gitu lagi. Jason, proposalnya rusak bukan karena virus, juga bukan karena kecelakaan. Sesudah kita pergi kemarin, Maya sama Sinta otak-atik laptopku. Aku paham. Pak Ryu. Iya, aku periksa sekarang. Tunggu. Aku ingat, Maya yang waktu itu suruh aku ke ruang tunggu buat ketemu Pak Zai. Pak Ryu, cepat selidiki Maya. Mengerti? Bu Maya, tunggu sebentar. Pak Jason mau ketemu. Maya, Shinta, tentang kejadian penawaran hari ini dan waktu itu. Kamu menyuruh Mimi buat pergi dan menunggu di ruang tunggu kantor. Bisa kamu jelasin? Menurutku proposal dia kurang sempurna. Jadi aku bikin cadangannya buat jaga-jaga. Kalau soal kenapa laptop dia rusak, mana aku tahu. Iya, Mimi sendiri yang bikin rusak. Nggak ada hubungannya sama kami. Proposal Bu Maya model intinya persis seperti punyaku. Bukannya terlalu jelas. Maksudmu aku tiru kamu? Mimi, jangan fitnah. Kamu punya bukti. Mau bukti? Gak mungkin. Rekaman ini palsu. Palsu? Bukti ini asli. Kelihatannya, kamu cuma mau jujur di depan polisi. Aku nggak mau. Itulah Bu Maya. Dia yang suruh aku. Jelas-jelas kamu benci sama Mimi karena harus ganti uang itu dan minta bantuanku. Sekarang malah salahin aku. Pak Jason, itu juga Mimi disuruh ke ruang tunggu sama Bu Maya. Dia suruh Pak Zai rusakin hidup Mimi. Sinta, kamu ngomong apa? Cukup. Maya, Shinta, kalian bikin masalah di rapat perusahaan dan bahayain kolega. Langgar kode etik, langgar aturan perusahaan. Aku umumin, kalian dipecat. Jason, kamu nggak boleh gitu. Demi wanita kayak dia, Mimi, kamu lupain masa lalu kita. Maka karena itu,
Aku putusin buat selesaiin ini tanpa bantuan polisi. Pak Ryu, bawa mereka keluar. Baik, Pak. Mimi, kamu lihat saja. Pak Jason, aku nggak mau dipecat. Tolong ampuni aku. Ini karena kamu. Ini karena kamu ambil Jasonku. Oh, ternyata ada Bu Maya. Kamu sudah bebas. Tentu. Kamu pikir aku cuma pasrah? Kamu sudah bebas. Tentu. Kamu pikir aku cuma pasrah? Aku kesini buat kasih kamu kesempatan. Buat balikin keadaan. Dan balas dendam sama pasangan itu. Apa maksudnya? Demi wanita itu, Jason bikin perusahaanku bangkrut. Kamu dibuang seperti sampah. Kamu gak benci sama mereka? Pasti aku benci. Kamu mau ngapain? Apa yang paling dipeduliin sama Jason? Yang paling dia peduliin, wanita itu Mimi. Kalau kita culik Mimi dan suruh si Jason tebus, menurutmu gimana? Culik? Kamu gila. Itu kejahatan. Kejahatan? Waktu mereka bikin aku bangkrut, apa mereka peduli? Waktu kamu dipecat dan namamu rusak, apa mereka peduli? Nggak perlu khawatir. Kamu cuma perlu pancing Mimi keluar. Aku ambil uangnya dan pergi. Aku bantu kamu singkirin dia. Kita sama-sama untung. Gimana rencananya? Aku tahu, Bu Maya memang cerdas. Akhirnya selesai. Jason masih rapat. Aku pulang duluan temuin ibu. Mimi, kebetulan banget. Tidur. Selamat tidur panjang. Bangun, jangan pura-pura mati. Maya, kamu mau ngapain? Aku ngapain? Mimi, kamu tahu Jason sudah nikah. Tapi tiap hari kamu godain dia, pura-pura polos dan manipulatif. Kamu cuma mau status sama uang, kan? Enggak. Enggak. Terus kamu goda dia, bikin dia pecat aku, dan rusakin namaku. Dasar nggak tahu malu. Bukannya ini nomor Jason? Bahkan berani kasih nama suami? Istriku, kamu sudah di rumah. Aku masih rapat. Ternyata gitu. Ternyata kamu itu istri Jason. Dan aku seperti orang bodoh targetin kamu berkali-kali. Dari awal memang kamu istrinya. Kenapa bisa begitu? Maya, gak ada alasan buat cinta. Belum terlambat buat nyerah. Berhenti saja. Berhenti? Aku sudah gak bisa berhenti. Kalau aku gak bisa milikin dia, kamu juga. Seru banget ngobrolnya. Bu Maya, kamu udah tahu apa? Aku cuma takut-takutin dia. Aku mau kamu hancurin dia. Hah? Kejam banget. Bukannya Jason cinta dia. Jadi kita biarin dia lihat wanita tercintanya dihancurin. Kalau dia nggak mau lagi, posisi istri Jason bakal jadi milikku. Ide yang bagus. Aku udah lama mau coba dia. Maya, ini kejahatan. Kejahatan? Hah. Sejak dipecat, aku nggak punya pilihan. Mimi, kalau mau salahin orang, salahin dirimu karena sudah ambil Jason. Pak Zai, kamu cuma mau uang kan? Kenapa? Kamu mau bayar aku ya? Penculikan dan pemerasan itu kejahatan serius. Kalaupun dapat uangnya, kamu nggak bisa pergi dengan aman. Kenapa nggak lepasin aku saja? Aku suruh Jason kasih kamu uang. Cukup buat kamu bangun bisnis lagi.
Aku janji nggak tuntut kamu. Jangan dengar dia. Jason mungkin saja nggak cinta dia. Kalau nggak, kenapa dia sembunyiin pernikahannya 2 tahun ini? Kalau kamu lepasin dia, takutnya dia malah suruh Jason penjarain kamu. Jason bakal bayar atau enggak, kamu pasti tahu. Di rapat penawaran hari ini, kamu lihat cara dia perlakuin aku kan? Coba bandingin bayaran yang nggak pasti jumlahnya sama pendapatan perusahaan baru. Mana yang lebih baik? Yang kamu bilang itu masuk akal. Pak Zai, dia cuma ulur waktu. Mungkin saja Jason nggak peduli sama wanita ini. Dia cuma mau coba hal baru. Dapat uang tebusan dan kabur itu lebih baik. Maya, dari tadi kamu bilang Jason nggak peduli sama aku. Kenapa kamu benci banget sama aku? Bukannya karena kamu tahu jelas kalau dia sudah pilih aku. Tutup mulutmu. Pak Zai, dia mau bikin kita terpecah. Bukannya kamu mau balas dendam sama Jason. Bukannya kamu mau lihat Jason menderita. Tadi Mimi telepon aku, tapi nggak ngomong. Dia udah di rumah atau belum ya? Ibu, ada apa? Jason, Mimi masih di kantor. Kenapa dia belum pulang? Aku sudah telepon lagi tapi nggak diangkat. Sudah jam segini, ibu khawatir. Dia masih belum pulang. Aku telepon dia dulu. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Pak Ryu. Periksa laporan jam keluar Mimi hari ini. Periksa CCTV juga. Oke. Halo? Oke, aku ngerti. Pak Jason, Departemen Keamanan lapor kalau seseorang lihat Maya setengah jam yang lalu berkeliaran di sekitar kantor. Agak mencurigakan. Maya? Periksa lokasi terakhir sinyal telepon Mimi. Siapin mobil, telepon tim keamanan, dan ikut aku. Kalau Jason mau kasih uangnya, lebih baik aku nggak ngambil resiko. Dia bohongin kamu. Pak Zai, kalau dia selamat, dia bakal bunuh kita berdua. Kamu cuma bisa nipu orang. Tunggu. Jason bisa kasih berapa? Kamu sebutin saja. Aku bisa telepon dia sekarang. Pakai teleponmu. Hah? Jangan telepon. Kalau kamu telepon, kita gagal. Sabar dulu. Pak Zai, kalau kamu nggak mau lakuin, biar aku saja. Biar ku gores wajahnya. Jason bakal tinggalin dia. Mimi! Jangan mendekat. Kalau enggak, aku bunuh dia. Lepasin dia. Jason, mundur. Siapin mobil buat aku. Dan 100 miliar. Kalau enggak, aku bunuh dia. Pak Zai, kalau mau uang, gak perlu main-main sama nyawa. Kalau berani sentuh dia, aku jamin hidupmu di penjara bakal lebih parah dari mati. Bebasin dia sekarang. Aku biarin kamu pergi. Aku jamin kamu bisa pergi. Apa aku bisa percaya kamu? Kamu bisa pertimbangin. Mobilnya ada di luar. Uangnya Pak Ryu antar dalam 20 menit. Aku mau uangnya dalam 10 menit. Oke. Jason, demi Mimi, kamu bisa lakuin itu. Cuma dia yang kamu suka ya? Hah, oke. Ku bunuh dia. Lindungi Pak Jason. Jason, tanganmu. Kenapa kamu lindungi dia? Aku yang paling cinta kamu, Jason. Mimi, kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Aku nggak apa-apa. Tanganmu kelihatannya patah. Aku gak apa-apa. Jangan takut. Pak Ryu. Iya, Pak. Bawa mereka berdua ke polisi. Serahin buktinya. Tuntut mereka atas penculikan, penganiayaan, dan pencurian data. Tuntut mereka sebanyak-banyaknya. Aku mau pastiin mereka nggak bisa keluar. Baik, Pak Jason. Bawa mereka.
Ayo. Sakit? Enggak. Mana mungkin gak sakit? Ini bengkak. Kamu harus periksa besok. Lihat kamu baik-baik aja. Lebih penting dari apapun. Kenapa kamu bodoh? Pakai tangan buat tahan itu. Lihat kamu mau dipukul. Di pikiranku cuma satu. Aku nggak mungkin biarin kamu terluka. Jangankan tangan. Aku bisa kasih semuanya. Jason, maafin aku. Aku selalu bikin kamu khawatir. Konyol. Harusnya aku yang minta maaf. Aku nggak jaga kamu baik-baik. Mimi, ayo kita kasih tahu yang lain. Aku mau semua orang tahu kalau kamu istriku. Kamulah orang yang bakal aku jaga seumur hidupku. Oke. Selamat, desainer Mimi. Pameran seni musim semi grup lu di tahun ini sukses besar. Kamu kontributornya. Pak Jason terlalu memuji aku. Jagoin Pameran dia. seni musim semi ini sukses berkat semuanya. Semuanya berkontribusi. Mimi, jangan terlalu rendah hati. Bahkan sekarang, siapa yang gak kenal desainer Mimi yang hebat ini? Bibi, aku belum sehebat itu. Hah? Masih Bibi? Ibu. Pasangan serasi. Pasangan Aku serasi. gak nyangka. Gak nyangka ya? Ah, iya. Semua tolong diam sebentar. Semua. Di pesta perayaan kesuksesan acara kita hari ini, Pak Jason suruh saya buat umumin penunjukan personel. Karena kontribusi tinggi dan kemampuan profesional Bu Mimi di proyek pameran seni ini, manajemen perusahaan memutuskan buat promosiin Bu Mimi ke posisi Direktur Desain Grup Lu. Bagus. Selamat Direktur Mimi, Anda layak dapat ini. Terima kasih perusahaan. Terima kasih dukungan kalian. Seru ya, ramai sekali. Hari ini bukan cuma rayain kesuksesan proyek. Ada hal penting lagi yang mau aku sampaikan. Di sini, aku mau kenalin ke kalian. Mimi Lee. Dia bukan cuma desainer hebat grup Lu, tapi juga istri sahku. Mari kita sambut Nyonya Grup Lu. Mereka berdua sudah lalui banyak hal. Akhirnya mereka bersatu. Anak ini benar-benar bahkan sembunyiin rencana melamar ini dari aku. Pantas saja Pak Jason tanya terus kapan cincinnya datang. Mimi, 2 tahun yang lalu, pernikahan kita karena kewajiban dan janji. Tapi hari ini, aku mau kita mulai dari awal. Cincin ini bukan buat cincin nikah, tapi buat pertanyaan yang lama tertunda. Nona Mimi, maukah kamu lupain semua kewajiban dan janji masa lalu? Dan atas nama cinta, terima Jason sebagai suamimu. Selalu di sampingku, setiap hari di masa depan yang cerah. Woo! Terima! Terima. Terima! Terima. Terima! Terima. Terima. Aku mau. Cium, cium! Cium. Cium! Cium, cium! 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 Cium.